Dan Noel tidak terlibat kasus itu secara pribadi. Tetapi kalaupun Noel terlibat, saya pribadi, Projo, juga kita akan coba komunikasi, tetapi sudah pastilah ya, sudah pasti Noel pasti akan menggunakan upaya hukum ya, hak-haknya juga, walaupun dia tertangkap tangan, walaupun dia tersangka segala macam, dia punya hak untuk dibela juga ya. Tapi jujur saya juga belum komunikasi dengan Noel dan teman-teman bagaimana untuk merespon ini. Tetapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Termul tergagap-gagap, tidak bisa berbicara. Kalau dalam bahasa Jawa itu blangkemen atau cepapluen, karena gemetaran ya. Tidak nyangka bahwa Noel ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja itu tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Jadi ketika dia ditanya oleh wartawan, ya, otaknya bekerjanya terlambat, sementara tekanan psikologisnya sangat tinggi, ya. Mungkin kebayang oleh para Termul ini tanda-tanda ya, yang semula sihirnya Jokowi itu mengalahkan istana, sekarang tampaknya kok sudah tidak ada lagi, ya. Dan ini saya kira adalah pukulan yang sangat berat bagi Termul, termasuk Joman, ya, Jokowi mania yang dipimpin oleh Noel, yang sekarang kayaknya langsung digelandang ke penjara, ketahanan, ya. Mungkin ya di Borgol juga nanti malam, nggak tahu ya. Biasanya kan ada siaran pers dari KPK, ya. Dan ini tampaknya menunjukkan satu perubahan cukup besar keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membekuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, yang merupakan salah seorang pendukung penting Jokowi, dan pada akhirnya KPK sekarang ini mendapat pujian dari banyak kalangan. Padahal beberapa waktu yang lalu sejumlah analis, termasuk kita ini pemirsa, ya pantas saja KPK melindungi orang-orangnya Jokowi. Dia dipilih oleh Jokowi karena hutang budi, dan karena itu tunduknya kepada Jokowi. Tetapi sekali lagi pemirsa, seiring dengan perjalanan waktu, ya, ketika Jokowi juga mengalami sejumlah problem yang menguras habis kredibilitasnya berkenaan dengan ijazah palsu, seorang pejabat yang sekarang dekat dengan Jokowi itu jadi malu. Wah, aku kok kayak dekat dengan penipu gitu kan. Dan karena itu ketika juga mendapatkan tekanan dari penguasa resmi, ente mau setia tetap kepada Jokowi atau setia kepada aku, ya KPK pada akhirnya ya sudah, ya, persoalan balas budi ya nanti diselesaikan kemudian. Tetapi kalau diperhatikan ya balas budi apaan kan? Ya, dan ini banyak dipuji pemirsa. Ya, salah seorang itu memberikan pujian ya dari persoalan ini adalah dari Adi M. Masardi. Selama ini koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini kerap mengkritik kinerja dan integritas KPK. Tapi KPK itu insaf, alhamdulillah, ya kan? Ujar Adi melalui sambungan telepon kepada media. Nah, Jokowi ketar-ketir pengaruh sihirnya itu sirna. Begundal geng Solo terus diburu ini. Ya, begundal, istilahnya itu begundal. Kasihan ya, apa setara dengan Termul gitu apa gimana gitu ya. Ini kelihatannya kalau terus diburu ya, dan Noel, bos Jokowi mania menyusul bekas Menak Yakut yang juga diproses di KPK. Jadi ada Noel yang sekarang sudah ditangkap, dan Yakut juga kelihatannya segera dipanggil kembali oleh KPK,
Dan kejaksaan juga tampaknya akan sidang PK ulang, di mana Silverser itu kemudian tampaknya tidak punya lagi ruang. Ya, kemarin kan nyeri di dada, ya, nyeri-nyerian apa-apa kita tidak tahu ya, tetapi gagahnya kayak begitu, tetapi takut masuk penjara. Bisa jadi kalau di penjara mungkin bonyok-bonyok juga nggak tahu, karena sombongnya bukan main kan orang ini kan. Nah, termul-termul yang lain tampaknya tergagap-gagap, gemetaran, dan terdiam. Ya, saatnya para termul melarikan diri selagi punya tenaga untuk menjauh dari Jokowi dan biarkan Jokowi sendiri. Tapi ya enggak juga lah, kasihan juga kan. Ya, tampaknya persoalan serangan preemptif ya dimulai sekarang ini. Jadi bertahan yang paling baik itu adalah menyerang. Ini adalah doktrin perang yang zaman klasik, ya kan? Ketika memang gelagat ada operasi senyap untuk menggulingkan istana, maka istana harus mendahului. Kalau nggak didahului, maka ada pihak lain yang juga jenderal-jenderal akan mendahului. Dan siapa yang mendapatkan pukulan telak pertama, ya, itu akan terseok-seok duluan. Tetapi yang harus dihitung memang adalah opini publik. Nah, sekarang opini publik ini memang tampaknya tidak sedang berpihak kepada Jokowi. Karena rakyat ya dengan jasanya Roy Suryo, Tifa, Gus Nur, Bambang Tri, beberapa aktivis yang menyoal masalah ijazah palsu ini sudah mendapatkan dukungan dari publik yang sangat luas. Ya, paling tidak penggiat media sosial. Ya, kalau rakyat yang memang diem ya, itu memang tidak bisa dihitung. Tetapi dengan komentar-komentar bagaimana orang bereaksi kepada Jokowi, sekarang ini waktunya. Dan ini ternyata memang mematahkan sihir Jokowi. Dan itu berarti bencana bagi Jokowi dan juga para termul lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.